Monas merupakan tempat bersejarah yang indah dan memiliki banyak arti. Pada tahun 1955, Presiden Soekarno membuat sayembara desain untuk membuat monumen yang mengenang perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia. Sayembara ini dilakukan dalam dua periode, yakni tahun 1955 dan 1960. Desain milik Silaban berhasil terpilih pada sayembara pertama, namun pada sayembara selanjutnya tak satu pun karya berhasil terpilih. Presiden Soekarno kemudian memutuskan meminta kembali Silaban untuk mendesain ulang monumen nasional sesuai dengan konsep pemikirannya yang berbentuk lingga dan yoni. Selain Silaban, ada beberapa arsitek lain yang juga terlibat dalam pembangunan Monas, yakni R.M. Sudarsono. Monas resmi dibangun pada 17 Agustus 1961 dan mulai dibuka untuk umum pada tanggal 12 Juli 1975. Monumen nasional atau yang populer disebut Monas merupakan monumen peringatan yang memiliki tinggi 132 meter atau sekitar 433 kaki dan dibangun di area seluas 80 hektar. Monas sendiri memiliki keindahan yang terletak di bagian puncak tugu karena terdapat lidah api yang dilapisi oleh lembaran emas yang menggambarkan sebuah semangat perjuangan bangsa Indonesia yang menyala-nyala layaknya api. Tujuan didirikan Monas untuk mengenang perlawanan dan perjuangan bangsa Indonesia pada masa revolusi kemerdekaan 1945, memberikan bangsa Indonesia inspirasi dan membangkitkan jiwa semangat patriotisme sebagai generasi penerus bangsa. Hal menarik yang dapat ditemukan di Tugu Monas Jakarta, di antaranya 1. Relief sejarah Indonesia. Relief sejarah Indonesia yang berbentuk timbul terdapat di sekeliling monumen. Relief tersebut menggambarkan sejarah Indonesia mulai dari masa penjajahan Belanda, perlawanan rakyat Indonesia hingga mencapai masa pembangunan Indonesia modern. 2. Ruang kemerdekaan. Ruang kemerdekaan berada di bagian dalam cawan monumen yang berbentuk amphitheater di mana banyak benda yang berlapiskan emas di ruang tersebut. Di dalam ruangan ini menyimpan simbol kenegaraan dan kemerdekaan Republik Indonesia. Salah satunya adalah naskah asli Proklamasi Kemerdekaan Indonesia yang disimpan di dalam kotak kaca dalam pintu gerbang yang berlapiskan emas. 3. Pelataran puncak dan api kemerdekaan. Pelataran puncak berada di ketinggian 115 meter dari permukaan tanah. Terdapat teropong untuk para pengunjung agar dapat melihat keindahan di seluruh penjuru kota Jakarta. Salah satunya yakni gedung-gedung pencakar langit. Di puncak Monumen Nasional juga terdapat cawan yang dilapisi emas seberat 50 kg dan terdapat lidah api atau obor sebagai simbol semangat perjuangan rakyat Indonesia saat meraih kemerdekaan. Berdasarkan informasi dari Instagram resmi nasional, total emas raksasa di puncak Monas sebesar 72 kg. Namun, ternyata jumlah tersebut tidak seutuhnya berada di puncak Monas. Pasalnya, hanya 50 kg saja yang terletak pada lidah api kemerdekaan yang berada di atas pelataran puncak Monas. Lantas, kemana sisa 22 kg emas lainnya? Ternyata, 22 kg emas lainnya berada di ruang kemerdekaan. Emas tersebut meletak pada pintu gapura kemerdekaan burung Garuda Pancasila dan Kepulauan Indonesia. Jika dihitung jumlah keseluruhan emas yang ada di Monas tersebut, maka totalnya bisa mencapai 69,8 miliar. Jumlah ini didapatkan jika mengacu pada perhitungan harga emas antam di laman Logam Mulia per 28 Januari 2023. Harga emas antam Sabtu 28 Januari 2023 berada di kisaran Rp970.600.000 per kilogram. Itu artinya, untuk menghitung total keseluruhan emas Monas, Rp970.600.000 dikalikan 72 kg, maka hasilnya menjadi Rp69.883.200.000. Namun, perlu menjadi catatan ini merupakan harga yang muncul dari perhitungan kasar harga emas Monas berdasarkan harga emas antam Sabtu 28 Januari 2023. Itu artinya, nominalnya dapat berubah tergantung waktu dilakukannya perhitungan.